Pandemik mencekik, raga tak kuasa berdiri bersama sesama. Batasan demi keselamatan, itulah langkah yang harus ditabaki. Sendiri melangkah membuat aku bingung. Apakah sukacita Natal akan tetap ada, atau dia akan pergi seperti senja meninggalkan langit biru? Benarkah begitu? Mungkinkah akan berkurang suka di kala wabah? Mungkinkah akan berkurang ledakan suka di kala sendiri? Siapa dalamnya? Mungkinkah wabah atau raga sendiri? Ya, kembali lagi saya dengan Vinkot Dejan. Hari ini kita akan berbicara tentang Natal ya. Apalagi yang akan kita bicarakan di bulan ini? Tentu saja Natal. Buat apa kita membicarakan dia yang tidak membicarakan kita? Oke, langsung saja kita berbicara kepada narasumber kita ya, Bapak Dejan Vinkot. Pak, bagaimana dengan sukacita Natal yang mungkin akan berkurang akibat pandemi COVID-19 ini? Misalnya, kita tidak LDR, tapi harus tetap ada jarak di antara kita. Maaf Pak, saya tidak punya pengalaman ya tentang berpacaran atau variabel-variabel lain mengenai itu. Ya, saya lihat catatan saya dulu ya. Ya, jadi ketika kita talk about sukacita Natal berkurang akibat COVID-19, tentu saja kita juga harus bertanya, kita harus asking ya, sumber sukacita itu sendiri apa? Apakah baju baru? Apakah Santa Claus datang ke rumah, kue Natal, fireworks, or gathering with our family ya? Lalu sebenarnya apa sumber sukacita itu? Oke, saya mulai dengan ya apa itu momen Natal dulu ya. Kita lihat pada Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ya. Kita fokus ke ayat 1 dan 14 ya. Kita lihat di situ bahwa katakan bahwa firman itu sudah bersama-sama dengan Allah sejak kekekalan, dan pada ayat 14 firman itu menjadi manusia, diam di antara kita, di tengah-tengah kita ya. Ya, di sini kita boleh dapat pemahaman bahwa momen Natal itu adalah momen dunia berjumpa dengan Allah. Sumber sukacita itu hadir di tengah-tengah kita, dan kebenaran dan kasih karunia memenuhi bumi ya. Itulah momen Natal. That's the moment of Christmas. Apakah momen itu lebih indah daripada pelangi? Lebih indah daripada bintang di langit? Ya, kok Anda bertanya seperti menyanyi? Ya, of course ya. Mari kita lihat pada Lukas 2 ayat 8 sampai 20 ya. Kita lihat di situ bahwa para gembala ya berjumpa dengan malaikat dan bala tentara surga ya. Mereka menyampaikan pada gembala itu untuk mengabarkan kabar baik, Injil, the gospel ya, a savior ya. Kristus dan Tuhan itu akan lahir ya di kota Daud ya. Ini tangan saya ini tremor ya. Pada konteks waktu itu, kalau kabar baik itu adalah diberikan contoh bahwa ada sebuah peperangan yang dimenangkan, kemudian raja memberitakan atau memerintahkan tentara itu untuk memberitakan kabar baik kepada warga kerajaan ya. Apa mirip seperti kabar baik seperti kita lulus CPNS atau lulus sidang? Ya, itu bisa dikatakan juga kabar baik, tapi kabar baik di sini sungguh menyatakan hal yang sangat luar biasa. Because kita melihat bukan lewat email atau WA online, tapi langsung lewat malaikat dengan bala tentara surga. Coba kita melihat pada Matius
chapter 1 verse 23 ya. Itu malaikat bilang kalau nama dia itu Immanuel. Immanuel itu berarti Tuhan beserta kita. Atau kita bisa melihat bahwa sumber sukacita itu beserta kita, hadir di tengah-tengah kita, di hati kita ya, sumber sukacita itu sendiri ya. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa kekurangan ketika berada pada sumber sukacita itu? Mungkin apakah kita terlalu fokus pada ornamen-ornamen Natal, seperti baju baru, Santa Claus, pisau kembang api, kue Natal, dan sebagainya? Ya, benar ya. That's right ya. Our fokus ya harus pada Kristus itu sendiri ya, bukan yang lain ya. Ketika kita salah fokus, akhirnya kita melupakan bahwa sumber sukacita itu hadir di tengah-tengah kita. Akhirnya kita terus merasa kekurangan sukacita itu ya, walaupun mungkin tidak pandemik COVID-19. Kalau kita salah fokus juga, kita bisa merasa kekurangan itu ya. Jadi kita tidak boleh salah fokus, kita tidak boleh fokus pada ornamen Natal, pada hal-hal seperti baju baru, fireworks, Santa Claus, dan lain sebagainya. Itu bukan fokus kita ya, fokus kita itu Kristus. Demikian laporan dari saya, Phil Kotijan. Saya mengucapkan selamat datang untuk kita semua dan jangan salah fokus. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Yahowu fanunu fandu. Yahowu murai badanu ni. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Selamat Natal iha tahun hanami pun Simalungun, Sumatera Utara. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Khailo dari Singkawang, Kalimantan Barat. Sugeng Natal, Gusti berkahi kita sedaya. Salam saka Kudus, Jawa Tengah. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Selamat ya hari besar si kita kebi. Mau menguramate. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Halo teman-teman dari Sabang sampai Merauke, apa kabar? Saya harap kita semua baik-baik aja di daerah masing-masing. Nah, saya dari Makassar mau ucapkan selamat Natal buat teman-teman dan keluarga. Kiranya di Natal ini walaupun mungkin pandemi semakin sunyi, tapi di kesunyian ini kita semakin menikmati, semakin menghayati apa esensi Natal sesungguhnya, yaitu tentang kelahiran dan kehadiran Yesus ke dunia. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Selamat Natal tuh di hari-hari ngekirai hawu. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Selamat Natal, salam Natal, nopo kupang.